Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang. Hari ini saya share video review audio mixer recording teh premium 4. Mixer ini termasuk mixer ukuran kecil dengan fasilitas yang melimpah. Oke, agar tidak lama pembahasannya, saya mulai. Ini adalah tampilan dari kotak mixer recording teh premium 4. Jadi kita bisa lihat di bagian atas ini kotaknya berwarna kuning, kombinasi hitam, cukup bagus ya. Dan ini adalah tampilan daripada mixernya. Sebelumnya mixer ini saya sudah unboxing untuk kepentingan klaim kalau ada kerusakan kepada pelapak. Jadi di sini tertulis adalah profesional mixer. Di sampingnya juga kita bisa lihat di dalam kotak ini, setelah saya buka, didapat satu buku manual. Jadi buku manualnya bisa dipelajari, ini dalam bahasa Inggris. Lalu ada kartu garansi, kemudian di dalamnya juga ada diberikan kabel USB 2.0, kemudian ada juga konektor untuk sumber dayanya atau untuk listrik. Jadi itu sepintas tentang apa yang ada di dalam kotaknya. Sekarang kita lihat mixernya. Nah, inilah tampilan dari mixernya. Cukup kecil. Kalau kita perhatikan dari bodinya ini metal. Di bagian kanan, jadi samping kanan dan samping kiri ada ventilasi, ini berguna untuk sirkulasi udaranya, dan ini di bagian kiri juga ada seperti itu. Sangat bagus, dia digunakan mungkin lama, jadi tidak usah khawatir untuk panas. Di bagian belakang ini hanya ada tombol on off-nya dan ada konektor untuk AC. Semua tombol-tombol dan konektor in dan out ini ada di bagian atas. Satu lagi ciri khasnya bahwa setiap fungsi tombol ini ada warna yang berbeda. Jadi sangat memudahkan dalam mengoperasikan mixer ini. Kalau kita perhatikan mixernya 4 channel ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Dan dilengkapi masing-masing channel itu menggunakan 3 band equalizer. Lalu ini sudah 16 bit dan 48 kHz. Jadi lumayan tebal untuk audionya. Kemudian setiap channel sudah menggunakan phantom power. Jadi kalau kita perhatikan, setiap channel ini dilengkapi dengan phantom power 48 volt. Ini untuk kita manfaatkan kalau kita menggunakan mikrofon kondenser. Lalu untuk mikrofonnya dia menggunakan sekaligus, jadi ini combo, ada 2 kita bisa manfaatkan. Misalnya kita menggunakan yang Akai seperti ini, atau kita menggunakan yang XLR. Lalu di samping kiri tombol 48 volt ada sebelah kanannya. Jadi yang sebelah kanan dalam 48 volt ada indikator. Lalu sebelah kiri ada tombol pad.
Jadi tombol pad ini kalau kita tekan mengurangi audionya sampai dilemahkan sebesar 26 dB. Lalu di bagian bawah tombol-tombol ini kita bisa lihat ada tulisan di sini tentang pembagian dari efeknya. Jadi ada 99 tombol yang di bagian atas ini yang merah. Ini adalah gain. Gainnya ini dimulai dari 10 dB sampai 60 dB. Lalu di sampingnya ada lampu. Jadi ini adalah peak light. Jadi kalau audionya sudah terlalu besar, kita bisa lihat ini bisa berkedip. Lalu di bagian yang berikutnya tombolnya ini ada dua yang putih, kita bisa lihat ini yang high dan low. High-nya min 15 sampai plus 15 pada posisi jam 12. Jadi ini normalnya atau flatnya. Lalu tombol biru ini adalah untuk aux atau efek setiap channel. Lalu bagian yang jingga ini adalah pan potensi. Lalu terakhir adalah tombol untuk level. Lalu ada di sini tombol PBX. Ini untuk tombol yang bisa kita gunakan kalau muncul feedback. Jadi lengkap. Jadi untuk satu channel modelnya seperti itu, dan itu semua sama untuk 3 channel lainnya. Yang berikut di bagian sebelah kanan atas ada di sini kita bisa menggunakan untuk rekaman maupun menggunakan mungkin audio dari CD ataupun player lainnya. Ini bisa kita gunakan model RCA. Jadi konektornya adalah RCA, baik untuk inputnya maupun untuk out rekamannya. Lalu untuk AUX-nya kita harus menggunakan yang standar juga di sini. Modelnya adalah model TRRS. Jadi ini adalah konektor stereo ya. Lalu ada di samping kanan ada untuk phone. Jadi kita menggunakan headphone-nya dapat menggunakan yang 3,5 maupun menggunakan yang 6,5 mm. Untuk kendali atau kontrol dari headphone-nya ini, di sini kita disiapkan ada tombol untuk phone di sini yang warna merah. Kemudian di bawahnya, nah ini di bagian bawah. Ini yang agak berbeda dari mixer yang pernah saya review, yakni Ashley Premium 4. Kalau di Ashley Premium 4 antara input USB dan outputnya itu hanya satu, sehingga tidak bisa kita gunakan sekaligus input dan outnya ke komputer mungkin ataupun ke laptop atau ke HP. Kalau ini terpisah, jadi untuk outputnya kita diberikan kabel yang saya perlihatkan tadi. Jadi ini output digunakan untuk ke komputer ataupun ke headphone, atau digunakan untuk ke komputer maupun untuk HP.
Lalu di sebelah kanannya ini adalah inputnya kita bisa gunakan untuk MP3 dan lain-lain. Untuk MP3 kita diberikan 2 tombol untuk high-nya dan low-nya, juga dari 15 dB sampai plus 15 dB. Lalu di sini ada level untuk MP3. Kemudian di bagian bawahnya lagi, di sini ada tombol, ada display. Jadi pilihan untuk efeknya kita bisa tekan melalui tombol program, lalu parameternya ada di sebelah kanan. Sementara tombol-tombol untuk MP3-nya, mode dan seterusnya ini ada di atasnya, tombol-tombol kecil ini. Di bagian bawah ada special effect zone. Di sini sudah diisi, ada 4 efek suara dan kita bisa mengcustom. Tombol custom ini bisa kita isi dengan sound effect ataupun suara audio yang durasi rekamannya paling tinggi 5 detik. Lalu di sini jadi untuk special effect yang ini dan efek level yang ada di atasnya. Terakhir di sini ada untuk indikator. Jadi LED indikatornya, dan knob paling bawah adalah knob untuk penguatan output. Ini stereo, jadi untuk kiri kanan dikendalikan oleh satu tombol. Di bagian paling atas ini yang terakhir, ini adalah output. Untuk output kita bisa menggunakan yang XLR ataupun menggunakan yang Akai. Jadi itu sepintas tentang mixer ini dan kita akan coba audionya. Teman-teman, ini saya sudah pasang mikrofonnya. Saya menggunakan mikrofon dinamik BMA SR80 dan ini pernah saya review di video beberapa waktu lalu. Dan untuk konektornya saya gunakan di sini adalah konektor XLR. Sementara untuk outputnya saya ambil dari main out, left dan right. Ini posisi gainnya masih di 12, posisi angka tengah-tengah. Lalu juga untuk high dan low-nya masih di tengah, efeknya masih 0, lalu pan potensi di tengah, levelnya sudah full. Lalu di sini untuk level out di sini masih kosong dan Anda bisa lihat indikatornya ini agak berat ya. Sebelum saya lanjut, saya perlihatkan di sini bahwa saya tidak menggunakan filter pada pengujian mixer ini. Ini filternya semua saya off-kan. Jadi saya tidak gunakan untuk pengujian mixernya. Sekarang saya akan tambah. Untuk gainnya saya tambah. Ini saya sampai mentok di 60. Saya tambah untuk audio treble-nya. Saya kasih mentok di 15 dB. Untuk low juga, low 1, 2, 3. Sekarang saya akan coba untuk efeknya. Di sini efek nomor 5. Saya naikkan dulu untuk efek audionya. Tes 1, 2, 3. Low
tes 1 2 3 3 2 1. Halo, tes 1 2 3. Jadi ini kalau kita gunakan efek pada mixer, dan ini adalah efek nomor 5. Sebetulnya kita bisa coba berbagai macam efek. Coba kita lihat di efek nomor 1. Low tes 1 2 3. Tes parameternya saya naikkan. Low tes 1 2 3 3 2 1. Low. Bisa kita gunakan untuk karaoke, maupun ini sangat cocok untuk rekaman menggunakan komputer karena hasilnya cukup jernih menurut pengamatan saya. Sengaja saya menggunakan headphone untuk mendengarkan audionya. Teman-teman, sekarang kita akan coba untuk Bluetooth-nya. Pertama saya aktifkan dulu Bluetooth, lalu di HP juga saya aktifkan Bluetooth-nya untuk menyambung. Nah, sekarang dia sudah tersambung. Saya akan cari satu file musik ya. Saya putarkan satu lagu dan kita atur sekarang untuk high-nya. Ini untuk high dan ini untuk low. Mudah-mudahan tidak kena copyright ya. Jadi begini keadaan untuk kalau kita memutar lagu melalui Bluetooth. Hasilnya cukup bagus. Kalau kita kombinasikan dengan special effect, volume ini kita harus aktifkan. Jadi itu special effect yang disiapkan. Untuk 2 tombol customize ini saya belum gunakan. Teman-teman, demikian video review kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa pada video berikutnya.